Dia merupakan aktivitas yang melibatkan begitu banyak sensorik dan motorik. Bayangkan kalau misalnya kita masuk ke restoran yang terang, ada suara musik, kita memesan makanan, terus ayam goreng misalnya, terus ayamnya digoreng, kita mencium bau ayam goreng, kita melihat nasi datang dengan nasi yang putih, ayam goreng yang coklat keemasan, sambal merah, sayur yang warna hijau. Pada saat kita makan, dia mempunyai tekstur yang berbeda. Nasi itu lebih empuk, ayam goreng itu lebih terasa lebih gurih, sambal yang pedas, sayuran yang lebih crunchy itu kan melibatkan begitu banyak sensori dari mata, dari pendengaran, dari penciuman, dari lidah, dari gerakan propriosepsi dari rahang. Jadi itu sesuatu yang kompleks dan agak rumit kalau buat anak-anak ya. Di situ harus ada kerjasama dari sistem sensoriknya, motoriknya, ketertarikan terhadap makanan, fokusnya menyelesaikan makanan, ada rasa lapar, kenyang, keterampilan dia mengolah makanan, belum lagi fungsi pencernaan, kardiorespi karena nggak mungkin kita makan tapi kita nggak nafas ya, dan kemudian fungsi komunikasi. Eh, kok nggak jalan ya? Nah, nah tadi ada aktivitas makan, ada proses makan. Proses makan itu makanan masuk ke rongga mulut, digigit, dikunyah, dicampur dengan air liur untuk menjadi bolus makanan yang bisa ditelan. Pada saat mengunyah kita butuh gerakan lidah dan rahang bawah atas bawah. Dari lidah itu yang membawa makanan untuk ke gigi untuk dikunyah, kemudian lidah akan mendorong makanan itu masuk ke ditelan, gitu ya. Pada saat itu terjadi proses pengenalan sensorinya, ada asin, ada manis, ada gurih, ada pedas yang pada saat masuk mulut. Jadi di rongga mulut itu banyak sekali reseptor peraba, propriosepsi sehingga kita bisa, oh kalau ayam saya gigitnya seperti ini, kalau nasi saya gigitnya bentar, kalau bubur tidak perlu saya gigit, kalau sayur seperti apa dan bentuknya seperti apa yang sudah bisa kita telan. Nah, untuk makan itu adalah interaksi dari banyak faktor. Faktor anaknya dulu, harus ada struktur anatomi yang baik, fungsinya juga baik, baik pencernaan maupun jantung paru-parunya. Stimuli sensorinya tepat kita berikan. Jadi kalau misalnya anak belum bisa makan yang keras tidak kita berikan. Atau anak sudah makan yang keras memang harus dikasih makan yang keras yang padat. Perkembangan kognisinya, psikomotornya, bagaimana dia atensi terhadap makan, perilakunya, apakah udah mulai ada rasa lapar, belum lagi status nutrisi dan status kesehatan secara umum dari anak itu. Juga tidak hanya faktor anak, juga faktor dari orang tuanya, bagaimana kesehatan orang tuanya, pendidikan, kepribadian, emosi, kontrol emosi. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka gemes, anaknya nggak mau makan, jadi apapun dilakukan supaya anaknya mau makan. Orang tua juga harus menghormati pilihan anaknya. Kalau anaknya tidak suka pisang, nggak bisa kita paksakan masak pisang. Kan buah ada yang lain selain pisang. Jadi orang tua tuh harus kreatif, orang tua harus mau belajar, mau berkomunikasi dan peka terhadap kebutuhan anaknya. Kita harus beri ruang dan media eksplorasi. Anaknya harus bereksplorasi. Jangan karena orang tuanya nggak mau makan ikan, anaknya tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba makan ikan. Juga tidak terlalu protektif, ah ikan banyak durinya jangan dikasih gitu. Nah, kan dia harus diberi kesempatan mencoba segala macam makanan. Kemudian menyediakan jenis makanan, cara dan waktu pemberiannya nggak boleh lagi rusuh terus ngasih makan suasana juga nggak enak. Buru-buru mau berangkat sambil anaknya suruh buru-buru makan itu juga tidak menyenangkan untuk anaknya. Selain itu ada faktor lain yaitu tradisi, budaya, mungkin terbiasa makan makanan yang banyak santannya, makanan yang pedas, biasa banyak makan sayur. Termasuk sekarang media sosial itu sangat berpengaruh terhadap eh, s- semua aspek kehidupan kita. Dan semua faktor itu berinteraksi yang akan mempengaruhi keterampilan makan dari anak itu. Pada bulan pertama kehidupan itu masih bentuknya itu insting aja anak menyusui dari ibunya. Pada sampai usia 6 bulan baru adanya pertumbuhan dari struktur organnya, kemudian maturasi kematangan dari sarafnya dan ada proses belajar yang mempersiapkan anak untuk makan makanan yang lebih padat. Jadi di usia 4-6 bulan itu mulai ada gerakan volunter, bukan refleks lagi. Supaya nanti saat 6 bulan dia sudah bisa makan makanan yang padat. Sehingga tahap perkembangan tekstur makanan itu harus seiring dengan kemajuan dari keterampilan oromotor atau keterampilan anak
mengunyah makanannya. Jadi kalau 0,3 bulan itu masih gerakan refleks karena dia baru minum saja. Usia 4 sampai 6 bulan dia sudah bisa kalau misalnya kita kasih cairan yang lebih kental daripada susu. Karena dia sudah ada mulai belajar untuk ke aktivitas yang lebih disadari bukan refleks lagi. Pada usia 6-7 bulan itu sudah harus makanan semi padat, anak sudah harus mampu menutup bibirnya, menghisap, menggerakkan lidahnya ke belakang supaya bubur itu bisa ditelan dengan baik. Usia 7-8 bulan sudah mulai makanan padat yang dihaluskan karena lidahnya sudah bisa bergerak ke atas ke bawah. Nah, ini ada yang disebut dengan periode kritis atau periode sensitif. Jadi pada saat 6 sampai usia 6 sampai 9 bulan, bayi itu harus sudah belajar makan makanan padat, belajar untuk mengunyah. Kalau tidak diberikan di usia ini kesempatan untuk belajar mengunyah, maka bayi akan terlambat. Kemudian dia bisa menolak untuk beberapa saat akan menolak makanan padat, bahkan tiap kali diberikan makanan padat dia bisa muntah. Nanti ujung-ujungnya dia mengalami gizi kurang karena masalah di kemampuan mengolah makanannya. Kalau kita lihat Eee, struktur anatomi dari bayi baru lahir sama, anak-anak itu berbeda. Pada saat bayi baru lahir, itu rongga mulutnya tuh kecil dan, hampir seluruhnya dipenuhi oleh lidah. Sehingga karena memang, hanya itu yang dibutuhkan pada saat menyusui itu hanya butuh lidah untuk bergerakan menekan, dotnya supaya susunya keluar. Pada saat 4-6 bulan rahangnya sudah mulai tumbuh ke depan, ke bawah, sehingga lidahnya lebih bisa, lebih leluasa untuk bergerak. Persiapan, pada usia 6 bulan, lidah itu harus bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, untuk mengatur makanannya, supaya makanannya bisa diarahkan ke giginya untuk diolah, kemudian makanan bisa didorong ke belakang untuk ditelan, itu adalah fungsi dari lidahnya. Nah, satu lagi yang diperlukan adalah stabilitas postur pada saat duduk. Kenapa? Kalau kami ini di bagian rehab itu makanya postur duduk itu sangat penting. Karena pertama, dengan posturnya stabil pada saat duduk, dia pernapasannya optimal. Karena kan nanti ada yang napas, telan, mengunyah, bernapas dan menelan. Kemudian memproteksi otak dan kepala agar tidak terjatuh, memberi keamanan, dan dengan posisi stabilisasi postur yang baik, dia bisa koordinasi tangan, mulutnya lebih baik. Dengan postur yang baik, dia gerakan rahang akan lebih stabil dan lebih leluasa untuk dia belajar mengunyah. Ada beberapa faktor yang menghambat keterampilan untuk makan. Faktor dari struktur tubuhnya sendiri, fungsinya, kesehatan secara keseluruhan, emosi anaknya, keterbatasan pengalaman belajar, dan pengaruh lingkungan, serta perkembangan dari masalah perkembangan oromotornya. Ini adalah masalah struktur tubuhnya. Apakah ada masalah bibir sumbing, atau ada struktur, atau perubahan ukuran atau bentuk tulangnya yang tidak kurang besar, rahangnya kecil, atau lidahnya besar pada anak Down syndrome. Ada masalah dengan fleksibilitas, badannya, masalah di pencernaan, masalah jantung misalnya atau laringomalacia. Hal itu menyebabkan, sulit makanan masuk ke dalam mulut, dia tidak mampu untuk menutup, bibirnya untuk menelan, sehingga kalau misalnya ada, bibir sumbing juga makanan bisa keluar dari hidung, adanya gangguan koordinasi, akibatnya bisa aspirasi dan bisa terjadi refluks dari lambung. Kalau masalah fisiologis atau fungsi tubuhnya mungkin dia tidak mampu untuk, koordinasi, dia tidak nyaman karena ada GERD-nya atau adanya gangguan pernapasan, hal ini bisa menyebabkan terjadinya aspirasi atau dia tidak punya energi yang cukup untuk makan, baru, ngisep bentar capek, ngisep sebentar capek, jadi tidak efisien. Semua hal itu bisa menyebabkan aspirasi, refluks bisa menyebabkan esofagitis, bahkan bisa terjadi bronkopneumonia. Banyak sekali anak-anak, sipi yang terjadi aspirasi sampai terjadinya pneumonia, karena masalah makan ini sendiri. Kalau kondisi kesehatan secara menyeluruh, apabila adanya gangguan imunitas, obat yang terlalu banyak, atau ada gangguan dari, inderanya, atau nutrisinya yang tidak adekuat, atau kemampuannya untuk minum dia cepat capek sehingga mudah terjadi infeksi, nafsu makannya kurang, atau mungkin juga terjadi, alergi.
Nah, ini juga hal yang penting kondisi emosi dan temperamen dari anak. Ada anak yang tipenya easy going, dia mau beradaptasi mencoba makanan-makanan yang baru. Ada anak yang agak challenging nih. Dia sering sensitif, gelisah kalau ada stimulasi sekitar, dia tidak mau mencoba makanan yang baru, sesuatu yang baru dia nggak mau, rasa yang baru dia nggak mau. Kalau ada stimulasi sekitar dia jadi gelisah. Ada yang tipe anak seperti itu. Ada anak tipe yang hati-hati. Jadi kalau makanan yang baru, ada perubahan rutinitas makan itu menjadi tantangan yang besar. Tapi sebenarnya orang tua tidak harus selalu langsung menyerah. Biasanya anak-anak itu 8 sampai 10 kali mencoba baru dia bisa menerima rasa yang baru itu. Dan apakah baru memutuskan saya tuh suka apa enggak dengan rasa yang baru ini. Jadi jangan baru 2 3 kali menyerah nih ya Bapak sama Ibu-ibu dalam makanan pada anak. Kemudian keterbatasan pengalaman belajar. Yang dimaksud ini apakah pengalaman belajar mencoba mengeksplor makanan-makanan yang lain. Mungkin dia pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau stres pada saat makan karena makannya itu seperti terus-terusan dipaksa sama ibunya atau anaknya nggak mau makan, ya orang tuanya, "Ah, sudahlah, dah anaknya nggak mau makan," gitu. Orang tuanya menyerah aja. Sebenarnya kan makan itu tanggung jawab selain orang tua juga tanggung jawab anak itu juga ya. Jadi jangan sepenuhnya dipasrahkan pada orang tua. Sehingga anak tuh tidak percaya dan takut pada anak. Baru disiapin makanan, anaknya sudah ketakutan. Jadi menyebabkan keterbatasan dia untuk mencoba mengeksplor makanan-makanan yang baru. Jadi pada saat makan itu seperti ada lomba untuk memegang kendali pada saat makan. Anaknya nggak mau, orang tuanya memaksakan makan. Kadang juga karena anak yang pegang kendali, jadi makan yang dia mau bisa terjadi resiko obesitas. Selain itu, ada pengalaman fisik dan sensor yang tidak baik pada anak-anak yang riwayat intubasi, pemasangan selang, pernah sering disaksian, ada distres pernapasan, atau gangguan pencernaan yang lain. Atau pengalaman emosional, mungkin mengalami kekerasan fisik di area sekitar mulut, mungkin pernah dipukul atau ditampar di daerah mulutnya, ada ketidaksukaan, ketidaknyamanan, atau ada rasa takut, juga ada pengalaman meal time. Jadi ada perbedaan pendapat antara anak dan orang tua mengenai pola pemberian makan. Mungkin anaknya belum lapar sudah dipaksa makan sama orang tua. Pada saat anaknya apa? Nah itu masih kayaknya anaknya lapar, tidak tersedia makanan. Jadi nggak matching antara anak dan orang tua. Sehingga terjadi seperti power contest setiap kali acara makan itu. Kemudian pengaruh lingkungan juga. Bisa juga terjadi penurunan jumlah dan variasi dari nutrisinya. Orang tuanya udah capek, bingung mau ngasih makan apa. Kadang dengan pola pengasuhnya beda-beda, jadi pola pemberiannya beda-beda. Ada yang sambil harus duduk, ada yang boleh lari-lari, ada yang boleh sambil nonton, atau mungkin masalah finansial sehingga jumlahnya kurang, atau mungkin emosi dan energi fisik dari orang tuanya sudah berkurang sehingga orang tuanya sudah mulai menyerah bagaimana memberi makan pada anak ini. Sehingga anaknya bisa terjadi malnutrisi, terjadi gangguan ikatan dengan orang tuanya stres, orang tuanya cemas, depresi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi pada anak-anak sipi. Anak sipi mungkin ada masalah di perkembangan oromotornya. Bisa di struktur oromotornya, di rahang, di lidah, di pipi, di langit-langit, bisa juga terjadi spasisitas, kemampuan untuk menggerakkan lidahnya kurang, kemampuan untuk lip seal-nya juga kurang. Mungkin juga terjadi pemrosesan sensoris, dia lebih hiperaktif, hipoaktif. Dan biasanya pada anak sipi sering terjadi fungsi motorik yang terganggu, kekuatan otot yang kurang, ada gerakan abnormal pada sipi yang diskinetik, atau kurangnya kontrol postur leher dan kepala, sehingga posturnya tidak stabil, anak tidak bisa menelan dengan aman. Dan proses makan yang mungkin ketidakmampuan untuk menghisap, menelan, menggigit, dan mengunyah. Kapan harus menemui dokter? Kalau tersedak setiap kali makan, baik sebelum, selama, setelah makan. Sebelum makan tersedak bisa juga dia tersedak dari air liurnya sendiri. Atau anak menolak makan, GTM, nggak mau makan, nangis-nangis, marah, gitu. Atau muntah setiap kali diberikan makan. Makanannya diemut, makanan padat nggak dikunyah langsung ditelan. Anaknya tuh nggak mampu mengunyah. Rentang makan yang lama. Yang normal tuh sekitar 30 menit. Lewat dari itu sudah proses makan tuh bukan menjadi proses yang menyenangkan lagi untuk baik yang memberikan makan maupun yang makan. Atau kesulitan menghisap, menelan, dan bernapas. Ada sesak napas, ada suara napas yang grog-grog. Kemudian sulit beralih tekstur. Sampai usia 2 tahun dia masih makan bubur susu bayi. Atau dia menghindar semua makanan dengan tekstur atau kelompok tertentu. Saya punya pasien yang tidak bisa melihat
semua makanan harus bentuknya putih, tidak boleh ada warna. Ada juga pasien yang tidak bisa melihat nasi warna putih, nasinya harus berwarna. Atau riwayat perawatan yang lama dengan alat bantu napas, riwayat penggunaan NGT, OGT itu harus menemui dokter dulu sebelum kita memutuskan bentuk makanannya apa. Belum menyapih sebagian besar makanan bayi di usia 16 bulan atau keluarganya sampai terjadi stres bertengkar pada saat pemberian makan pada anak. Apa yang harus dilakukan? Tentu pendekatannya multidisipliner dan menangani berbagai masalah medis. Karena tadi latar belakang dari anak kesulitan makan itu kan banyak. Nah, kalau di kami targetnya pertama tentu kontrol postur. Anak harus mempunyai postur yang baik supaya dia bisa makan dengan baik. Kemudian kita lihat lagi makannya ini eh, porsinya, bentuknya harus seperti apa? Mungkin harus dimodifikasi. Kemudian apabila ada masalah sensoris, kita harus memberikan tata laksana pada masalah sensoris. Stimulasi atau latihan keterampilan oromotor. Jadi serta edukasi keluarga. Jadi yang dibilang apa dipencet-pencet, distimulasi itu hanya sebagian dari tata laksana rehabilitasi medik karena kita harus melihat lagi penyebabnya apa anak ini tidak bisa makan. Tidak hanya bahwa masalahnya di oromotor karena masalahnya bisa multifaktorial. Dan terakhir adalah edukasi keluarga. Apa yang diedukasikan? Pertama, pada saat memberikan makan, tentu posisikan makan anak dengan optimal sehingga anaknya nyaman dan aman pada saat makan. Anak harus dipersiapkan dulu, menyesuaikan diri dengan stimulasi sensorik supaya anaknya juga pede sebelum makan. Kita harus mengulangi distraksi dari lingkungan, mau TV, radio, cahaya terang, matahari, keramaian. Ada anak yang mungkin tidak nyaman juga kalau makan dibawa ke tempat makan di luar. Mengurangi stimulasi yang terlalu berlebihan pada daerah oromotor. Kalau misalnya kita lihat anaknya kayaknya ada masalah ya di sekitar mulutnya. Alat bantu makan. Nah, sendok ini kadang-kadang kita harus lihat sendok yang orang dewasa mungkin tidak cocok untuk anak-anak. Sendoknya harus alat makannya harus disesuaikan dengan kemampuan anak itu. Perkenalkan beragam jenis tekstur pada anak, tapi penambahan variasinya harus bertahap. Jadi jangan semua diberikan pada saat yang bersamaan, apalagi pada pasien-pasien yang hipersensitif. Maaf dok, waktunya 3 Kemudian, menit lagi. oke, ini slide terakhir kok. Kemudian berikan stimulasi orofasial. Nah, ini cuma ada salah satu apabila anak ini memiliki respon yang lemah terhadap stimulasi. Jadi tidak selalu stimulasi di daerah mulut dan otot-otot sekitarnya itu menjadi solusi terhadap anak dengan gangguan makan. Berikan stimulasi raba dan tekanan apabila diperlukan dan apabila itu memang memberikan kenyamanan bagi anak. Dan orang tua harus positive thinking sebelum makan, saat makan dan sesudah makan. Boleh menggunakan apabila diperlukan tapi singkat aja video, cerita pendek atau musik sesuai dengan kemauan anak. Tetap berkomunikasi pada saat makan, jangan orang tuanya juga sambil nonton, anaknya sambil nonton, tidak ada komunikasi sama sekali. Dan perhatikan respon anak pada saat proses makan itu. Ini mudah-mudahan videonya bisa nyala ya. Ini salah satu anaknya 1 tahun. Yang memberikan makan anaknya di gendong, lihat nggak video? Jadi anaknya itu proses uh, ya, nah, terus yang kalau boleh kan boleh ya kan ini diproses dulu tambah uh, keju ya, ya bayang selama mempersiapkan gendong supaya anaknya bisa melihat apa pembuatan makan si keju ya. Tapi sambil 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 melihat kan ya, sambil komunikasi tepuk tangan. Saya video ini dari kalau mau cari nanti boleh. Nah, ini kan mulai ada suara digoreng, ada aromanya, wangi gitu yang mentega. Nah, dikasih lihat, ya, dikasih yogurt kalau nggak salah ya atau mayo ya, kasih lagi keju.
Ada- Jadi ada yang manis, ada yang asin, ada yang gurih. Terus anaknya dibiarkan untuk mengekspor coba. Ya, walaupun dia agak terkaget-kaget dulu. Ya, eh, dari saya itu saja. Sebagian materi webinar ini saya dapatkan dari guru saya, Dr. Luh, dari webinar-webinar beliau dan buku-buku beliau. Dr. Luh itu guru saya, dokter konsultan rehab pediatrik di RSCM. Dari saya itu saja, Dr. Anggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Marieta yang sudah memaparkan materinya secara komprehensif, jelas, dan sangat aplikatif ya. Berikutnya kita akan, oh, mohon maaf Dr. Marieta, mungkin barangkali bisa stop share ya. Ya, Udah ya. terima kasih Dok. Ya. Untuk selanjutnya kita eh, sampai ke pembicara ketiga, yaitu Dr. Viramita Kusnandi Rusmil, spesialis anak, konsultan magister kesehatan. Beliau merupakan staf pediatrik nutrisi dan penyakit metabolik Dr. Hasan Sadikin, Universitas Padjadjaran Bandung. Dan beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1997. Dan beliau juga menjalani pendidikan konsultan dan lulus dari pendidikan konsultan uh, subspesialis gizi anak di Universitas Indonesia. Dan beliau juga sudah banyak sekali melakukan penelitian dan juga melakukan kursus-kursus serta pendidikan baik nasional maupun internasional. Baik, kepada Dr. Viramita, kami persilahkan dan Dr. Vira akan memaparkan mengenai tata laksana nutrisi pada cerebral palsy. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Anggia. Saya coba share screen ya, Dr. Anggia ya. Sudah terlihat ya, Dr. Anggia ya? Sudah, Dok. Oke. Eh, kok Belum slideshow, Dok? slideshow ya? Sebentar ya. Ya, iya, Dok. Oke. Oke, baik. Selamat siang para Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya pada hari ini mendapat kesempatan untuk berbagi mengenai tata laksana nutrisi pada cerebral palsy. Untuk memeringkati Hari Cerebral Palsy sedunia ya, Dr. Anggia ya. Ya, betul, Dok. Baik. Sebagai sebentar. Oke. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya, Dok. Kenapa nggak bisa? Oh, ini dia. Sebagai topik diskusi kita pada hari ini, kita akan membahas sedikit saja, karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan cukup detail oleh Dr. Nelly mengenai konsep disabilitas pada anak, di sini khususnya CP. Kemudian bagaimana tantangan nutrisi pada anak dengan CP, bagaimanakah penilaian antropometri dan status gizi pada anak CP, bagaimana kebutuhan nutrisi pada anak CP, dan bagaimana pemberian makan pada anak CP. Jadi kalau kita membahas disabilitas, tentu saja sebenarnya disabilitas ini mengacu pada berbagai gangguan fisik, kognitif, atau perkembangan yang mempengaruhi aktivitas harian dan kualitas hidup anak. Memang dapat tadi Dr. Nelly sudah menjelaskan disebabkan oleh berbagai banyak faktor risiko. Dan harus menjadi highlight bahwa anak-anak dengan disabilitas ini sering membutuhkan dukungan khusus, termasuk perawatan medis, layanan pendidikan dan nutrisi. Kalau kita bicara mengenai CP, ini tadi juga sudah dijelaskan, mungkin memang sedikit saja bahwa merupakan kelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan postur yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Ya, tadi sudah cukup jelas, begitupun tipe-tipenya juga Dr. Nelly juga sudah menjelaskan. Nah, sekarang kalau kita bicara apa CP? Memang ini terjadi di 90% anak CP. Dia ada gangguan menghisap, menelan, gangguan menutup bibir, baru sedikit muntah, sering tersedak, drooling, kemudian ada extrusion reflex yang kok harusnya sudah menghilang, kok ini tidak menghilang. Kalau kita tanya sama orang tua juga biasanya ada riwayat, orang tuanya akan bercerita bahwa, iya dok, kalau minum tuh suka susah. Atau kalau menyusui kok kayak susah ya dok, baru sebentar sudah ingin berhenti.
Bahkan kalaupun iya, kemudian lagi minum tiba-tiba terbatuk. Atau kalaupun sudah diberikan makan tersedak. Nah, kemudian juga sulit naik tekstur dari cairan ke semi solid gitu. Nah, gangguan perkembangan oral motor ini biasanya memang merupakan gangguan koordinasi gerakan otot, rahang, lidah, mulut, dan bibir gitu ya. Di mana di sini tadi juga Dokter Marietta sudah menjelaskan kemampuan menghisap dan menelan itu merupakan suatu basic survival skills dalam makan. Nah, kemudian nanti akan berkembang menjadi kemampuan mengunyah. Nah, ini gangguan oral motor yang terjadi itu membuat asupan nutrisinya menjadi tidak adekuat sehingga kemudian akan jatuh dalam status gizi yang menjadi lebih jelek, bahkan cukup banyak yang jatuh dalam keadaan gizi buruk, anaknya